terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Idah Maulid, NIM 1819051080. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil project yang saya buat. Pertama-tama saya akan menunjukkan IP address dari laptop saya. Saya sudah membuka CMD dan di sini bisa terlihat sendiri IP address dari laptop saya. Nah, kemudian dalam proyek ini saya menggunakan dua adapter. Adapter satu saya gunakan khusus untuk mikrotiknya. Kemudian adapter yang kedua saya khusus menggunakan untuk FTP, file server, DHCP, dan web server. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu VLAN. Di sini dalam VLAN ini saya membuat 19 PC dan 2 switch, di mana dalam masing-masing switch ini hanya dapat mengirimkan pesan secara horizontal. Misalnya dari PC kosong hanya bisa mengirim pesan ke PC 10 sampai PC 13, dan PC 4 itu hanya bisa mengirim pesan ke PC 14, begitu juga sebaliknya. Dan PC 5 itu hanya bisa mengirim pesan ke PC 15, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, PC 6 hanya bisa mengirim pesan ke PC 19 atau 16, 17, dan 18. Begitu juga sebaliknya. Langsung saja saya akan mencontohkan bagaimana mengirim pesannya. Di sini saya mencoba mengirim pesan dari PC 3 ke PC 10. Ya, lihat sudah berhasil. Di pojok kanan atas ini sudah sukses. Terlihat source-nya itu pengirim pesan, dan destinasinya itu adalah si penerima. Source-nya adalah PC 3 dan penerimanya adalah PC 10. Dan kemudian saya coba kirim pesan lagi dari PC 4 ke PC 14. Sudah sukses. Kemudian dari PC 5 ke PC 19. Apakah berhasil? Ya, lihat violet karena dia tidak horizontal. Yang bisa adalah dari PC 5 ke PC 15. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir dari PC 6 saya akan mengirim pesan ke PC 18. Sukses. Kemudian untuk yang percobaan yang gagal atau tidak bisa, saya mencoba dari PC kosong ke PC 19. Lihat, ke PC 9 maksud saya, gagal atau failed. Kemudian dari PC 3 ke PC 18, itu failed juga. Kemudian untuk yang kedua itu bandwidth, maksud saya gateway. Pertama saya akan membuka virtual box-nya. Nah, langsung saja saya akan jalankan mikrotiknya.
Masih loading, kita tunggu. Di sini untuk mikrotiknya saya membuat kliennya yaitu Debian Client 1. Ini sudah mau. Perlu diketahui untuk mikrotiknya itu Debiannya atau kliennya saya menggunakan membuat klien dari VirtualBox. Dan untuk gininya FTP, DHCP, file server dan lain-lain saya membuat kliennya atau menggunakan klien laptop saya sendiri. Di sini untuk menambahkan gateway, sintaksnya adalah IP root at gateway. Kemudian kita tambahkan IP yang akan dijadikan gateway. Karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya tidak akan membuat lagi. Di sini saya akan menampilkan IP gateway yang sudah saya buat. Di sini IP-nya adalah IP saya 192.168.43.1. Kemudian di sini saya membuat dua header, yaitu header 1 dan header 2. Di sini saya mencoba mengetes apakah gateway-nya bisa. Ini sudah bisa ya. Kemudian yang ketiga yaitu firewall. Di sini untuk menambahkan firewall, sintaksnya adalah IP firewall NAT add chain SRU. Maaf, ini saya menggunakan caps lock, salah pencet. RRC NAT action sama dengan, kemudian masquerade out interface sama dengan. Nah, di sini silakan masukkan header yang kalian pilih yang ingin kalian tambahkan IP firewall. Misalnya header 1 atau header 2 yang sudah kalian buat. Karena saya sudah memasukkan atau membuat IP firewall ke semua header saya, jadi saya tidak perlu membuat IP firewall lagi. Kemudian untuk mengetesnya, silahkan ping header, salah satu header. Di sini saya mencoba mengeping header 1, yaitu ping 192.168.43.86. Lihat, sudah berhasil. Nah, kemudian untuk DNS-nya di sini saya mencoba mengetes atau mengeping alamat DNS 888. Lihat, sudah bisa. Kemudian saya akan mengeping google.com untuk mencoba atau mengetes DNS-nya. Sudah bisa juga. Kemudian untuk settingan di gininya,
di kliennya. Saya di sini pertama akan menjalankan dulu klien dari MicroTik-nya, kemudian akan terlihat konfigurasinya. Masih loading, tunggu. Sini sudah masuk. Kemudian langsung saja buka gininya. Maaf, ini sebenarnya nggak terlalu lama ya, cuma dalam pembuatan videonya ada kesalahan, jadi agak macet-macet gitu. Dan sebenarnya dalam proses pembuatan video saya juga sudah mempraktekkan ini sambil berbicara, tapi karena tidak pas antara video dan audio, jadinya untuk audionya saya buat ulang lagi dengan cara melihat video yang sudah saya buat. Agak lama. Bersabar.
Maaf sebelumnya untuk videonya saya majukan sedikit. Dalam konfigurasi klien untuk firewallnya ini ada dua konfigurasi. Yang pertama itu adalah nano/etc/network/interface. Di sini karena videonya macet jadinya keliwat dia setting konfigurasinya. Nanti ini untuk konfigurasi keduanya di mana saya masukkan alamat DNS-nya ke name server yaitu 8.8.8.8. Kemudian untuk mengetesnya saya langsung coba buka browser. Kemudian saya buka halaman baru pada browser. Dan saya akan mengetesnya. Saya ketik tes gitu saja di Google. Sudah saya restore karena sudah pernah saya buka sebelumnya. Maaf di sini agak macet browsernya. Ya sudah bisa. Kemudian yang keempat untuk mengetes bandwidth-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Winbox. Nah, untuk di connect to-nya ini silakan masukkan gini IP address dari header 1. Header 1 kalian di sini IP address saya yaitu 192.168.43.86. Dan login sebagai admin tanpa password, klik connect. Kita di sini klik OK saja, kemudian pilih queue. Nah, di sini terlihat saya sudah pernah membuat instruksi sebelumnya. Saya hapus saja untuk mencoba mengulang instruksinya. Saya kasih nama tes. Nah, kemudian di targetnya saya pilih header 2 dan maksimal limitnya saya pilih 128K. Unlimitednya juga begitu 128K. Apply, oke. Nah, di sini apabila sukses mengirim data, maka warnanya ini akan berubah menjadi warna merah. Yang sebelumnya hijau akan menjadi warna merah. Langsung saja di sini saya akan mengetik speed test. Dan
jalankan uji kecepatannya untuk mengirim data, mengirimkan data atau menguji datanya seberapa cepat dia. Nah, lihat sudah merah berarti sudah berhasil. Nah, untuk proxy servernya saya mengalami beberapa kendala dalam proses pembuatannya. Untuk itu, untuk proxy server saya mohon maaf, saya belum bisa mendemonstrasikannya. Saya mohon maaf. Saya langsung saja ke yang keenam, yaitu DHCP-nya. Langsung saja untuk DHCP-nya ini saya membuat server di VirtualBox, dan untuk kliennya saya menggunakan laptop saya sendiri. Kemudian saya akan jalankan servernya. Maaf agak lama loadingnya. Di sini saya mematikan mikrotiknya dulu agar proses multitaskingnya lebih cepat. Masih loading. Saya akan langsung saja login menggunakan root. Di sini untuk konfigurasi DHCP-nya, sintaksnya yaitu nano etc/dhcp/dhcp.conf. Kemudian enter. Kemudian langsung, nah kita masuk di sini. Nah, lihat di subnetnya ini kenapa menggunakan 192.168.20.0, karena itu merupakan IP klien atau IP dari laptop saya, IP address laptop saya. Kemudian netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk range-nya ini saya menggunakan di atas dari IP, atau saya menggunakan IP klien saya, yaitu 192.168.20.2
Kemudian mengapa ada 192.168.20.254 karena itu merupakan batas maksimum dari range-nya. Batas minimumnya adalah 192.168.20.2. Nah, untuk option domain name servernya, saya menggunakan IP servernya yaitu 192.168.20.1. Untuk option domain name-nya saya masukkan gini idaham.com. Nah, untuk option routersnya saya memasukkan IP server saya dan option broadcast address-nya yaitu 192.168.20.255. Kira-kira seperti itu untuk konfigurasi DHCP-nya. Nah, untuk mengecek DHCP-nya, pertama-tama kita stop dulu sintaksnya yaitu /etc/init.d/isc/dhcp isc min dhcp min server kemudian stop. Nah, untuk kemudian kita restart lagi, sintaksnya sama, hanya saja di belakangnya itu yang mulanya stop diganti restart. Nah, untuk mengeceknya silakan buka control panel. Kemudian pilih change atau saya ulang dulu dari depan, buka control panel atau panel control. Kemudian pilih jaringan dan internet dan masuk ke network and sharing center. Kemudian kita klik change adapter setting. Maaf, ini mungkin lagi macet. Change adapter setting. Kemudian di sini pilih adapter 2. Nah, kemudian klik kanan dan pilih status. Kemudian pilih index. Nah, untuk melihatnya index maksud saya details. Kemudian untuk melihatnya di sini apabila dalam connection spesifik DNS ini sudah ada idaham.com maka berhasil. Kemudian IP DNS ini sudah ada idaham.com maka berhasil. Kemudian IP addressnya sudah
192.168.20.2. Begitu juga subnet masknya 255.255.255.0. Sini IP gateway-nya juga. Kemudian untuk SSH servernya, konfigurasinya adalah sintaksnya, maaf saya pinggirin dulu. Sintaksnya nano/etc/ssh. Wih, macet videonya. /ssh/sshd_config. _config. Nah, di sini untuk konfigurasinya saya mengganti portnya, yaitu menggunakan port 12345. Begitu saja konfigurasi yang pertama. Konfigurasi yang kedua, sintaksnya adalah nano/etc/ssh/ssh_config. Enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, itu di portnya saya menggantinya menjadi port 12345. Hanya itu saja. Nah, kemudian di sini saya akan untuk mengetesnya, pertama saya akan men-stop dulu SSH-nya. Sintaksnya yaitu /etc/init.d/ssh stop. Nah, kemudian saya restart lagi. Sintaksnya hampir sama, cuma stopnya diganti dengan restart. Nah, kemudian untuk mengeceknya, buka aplikasi. Saya menggunakan aplikasi atau software PuTTY. PuTTY. Sini langsung saja buka. Jalankan. Nah, di sini hostname-nya ini kita masukkan IP server kita. Di sini IP server saya yaitu 192.168.20.1. Kemudian portnya saya ganti 12345. Settingannya SSH, klik open. Nah, di sini akan disuruh login menggunakan user dari servernya. Saya tidak akan menunjukkannya. Saya tidak akan login.
saya akan menutupnya dan melanjutkan ke yang ketujuh, yaitu FTP. Untuk FTP, konfigurasinya yaitu nano/etc/proftpd/proftpd.conf. Enter. Nah, di sini kita ke bawah, bagian bawah, paling bawah. Nah, di sini ketikkan anonymous/home/aam/data/am/home/aam/data/am itu artinya adalah folder. Di dalam folder ada data am di dalam folder am, ada folder am di dalam folder home. Kemudian ketik user FTP anonymous. Ini seperti codingan kalau pernah belajar web, seperti itu dia sintaknya. Kemudian untuk mengetesnya, buka browser. Kemudian ketikkan ftp://192.168.20.1 atau masukkan IP server kita. Enter ya di sini. Sini terlihat masih agak macet videonya. Karena keterbatasan perangkat. Nah, di sini silakan login menggunakan usernya. Di sini nama user saya Am. Nah, di sini sudah ada folder coba dan folder Debian masih kosong. Dan untuk yang ke-8 yaitu file server. Di sini file servernya saya menggunakan file Samba. Untuk konfigurasi Sambanya, sintaksnya yaitu nano/etc/samba/smb.conf. Kita scroll paling bawah. Nah, di sini saya mengetik path sama dengan /home/samba server. Artinya di dalam folder home itu disimpan folder Samba servernya atau file Samba servernya. Nah, untuk browser saya izinkan browsernya, artinya mengakses. Saya yes. Kemudian untuk menulis write table yes,
Dan kemudian untuk guest-nya adalah tamu yang ingin mengakses. Sini saya yes. Read only, hanya membaca. Saya isikan no. Dan untuk keamanannya saya khusus untuk men-share-nya. Sini saya isi security-nya adalah share. Kemudian dalam untuk mengecek file sambanya ada dua cara, yaitu cara yang pertama lewat server VirtualBox ini. Caranya yaitu sintaksnya adalah cd/home/samba server, yaitu untuk membuka folder home, kemudian folder samba server, enter, kemudian ketikkan ls. Ini digunakan untuk melihat isi file pada folder yang telah dibuka. Di sini sudah ada salah satu file dari saya, itu idaham.txt. Nah, untuk membuat file server atau di sini ingin membuat file server, sintaksnya adalah nano spasi kemudian nama file yang ingin dibuat. Di sini karena saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan run pada Windows. Sini shortcutnya adalah Windows, tekan Windows R, kemudian Windows dan R. Di sini kemudian ketikkan //192.168.20.1 atau IP server. Nah, di sini sudah ada file saya itu Samba. Folder Sambanya ya sudah ada file saya sebelumnya idaham.txt. Di sini untuk mengirim file menggunakan cara langsung ini, cara run dari Windows itu belum bisa. Untuk penambahan filenya hanya bisa lewat VirtualBox. Ini saya contohkan, tidak bisa dia menambah filenya. Kemudian yang ke-9 adalah web server. Untuk web server, untuk mengeceknya buka browser, kemudian ketik 192.168.20.1/index.html. Ini merupakan IP dari IP address saya, IP address dari client server. Nah, di sini masih default webnya. Nah, kemudian untuk database-nya ketikkan 192.168.20.1/phpMyAdmin atau IP server
/php/myadmin. Masih loading. Nah, udah masuk, udah mau. Untuk yang ke-10 yaitu kontrol panel hosting dan proxy server, mohon maaf karena ada kesalahan dalam proses, jadi saya belum bisa menyelesaikannya atau mendemonstrasikannya. Saya mohon maaf. Demikianlah demonstrasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.